Hari ini kita akan membahas kasus yang pemenggalannya, yaitu salah satu kartel narkoba paling terkenal di Meksiko. Dan ini melibatkan penangkapan dan pembunuhan Felix Gamez Garcia dan Barnabas Gamez Castro. Pembunuhan ini direkam dan diunggah ke internet dan kemudian dibagikan oleh banyak orang ke dalam situs gore online. Korban dalam video tersebut adalah Felix Gamez Garcia dan pamannya bernama Gamez Castro. Orang-orang dalam video tersebut bekerja untuk kartel Sinaloa yang terkenal yang dijalankan oleh Joaquin Guzman yang lebih dikenal sebagai El Chapo. Jadi sebelum kita ke kronologinya, perkenalkan, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell, share, like supaya gue sering upload video gore, kartel dan misteri. Kalau sudah siap, langsung saja kita ke kisahnya pada malam hari ini. Pada tahun 1980 ada sebuah kartel bernama Kartel Sinaloa. Kartel Sinaloa adalah salah satu yang paling dikenal di Meksiko. Sedikit pencucian uang dan kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba internasional yang paling besar. Kartel ini terutama berpusat di kota Culiacán, Sinaloa. Komunitas intelijen Amerika Serikat menganggap Kartel Sinaloa sebagai salah satu organisasi perdagangan narkoba paling kuat di dunia, sehingga mereka tentu saja tidak boleh diganggu. Tapi mari kita kembali ke Felix Gamez Garcia dan Barnabas Gamez Castro. Video yang terkenal itu dimulai dengan kedua pria yang duduk bersandar pada apa yang tampak seperti tembok atau bangunan yang sangat kumuh. Kedua pria itu bertelanjang dada dan kedua pria itu ditahan dengan tangan mereka di belakang punggung mereka, baik di borgol atau diikat. Video dimulai dengan kedua pria itu diinterogasi dalam bahasa Spanyol. Ada beberapa orang, termasuk setidaknya 2 orang bersenjata. Jadi orang-orang ini kalah jumlah, kalah senjata, dan kalahlah semuanya. Dan disitulah dia ditahan. Sekarang jelas gue tidak bisa bahasa Spanyol, tapi gue telah melakukan beberapa penelitian tentang apa yang dikatakan dalam interogasi. Sekarang ada banyak deskripsi di luar sana tentang apa yang dikatakan dalam video. Tetapi setelah penyelidiki forum dan membacanya, ada beberapa deskripsi yang cocok satu sama lain. Jadi gue akan memberi lo inti dari apa yang terjadi dan apa yang dikatakannya. Interogasi dimulai karena kedua pria tersebut mengidentifikasi diri mereka sebagai Felix Gamez Garcia dan pamannya bernama Gamez Castro Felix. Gamez Garcia menjual narkoba di Phoenix dan kemudian ditangkap dan dikirim kembali ke Meksiko. Di Meksiko dia ditugaskan untuk menyampaikan pesan ke El Cholo yang merupakan penjabat pemimpin El Chapo Guzman yang merupakan pemimpin mereka yang sebenarnya berada di penjara. Barnabas Gamez Castro, paman Felix, mengatakan bahwa dia terhubung dengan kartel melalui keponakannya dan bahwa dia hanya menjalankan tugas untuk mereka. Dia sedang berupaya melepaskan truk pick up seberat 3/4 ton yang telah disita dan juga membawa radio ke seorang kolonel yang ada dalam daftar gaji mereka. Barnabas Gamez Castro menyebutkan bahwa tugas terakhir yang dia lakukan, dia dibayar 300 peso dan dalam konferensi di Inggris itu sekitar 10 pounds dan di Amerika Serikat sekitar 15 dolar. Dan itu benar-benar gila ketika lo mengambil risiko semacam itu. Lo tahu pertaruhan waktu yang sulit di penjara atau lebih buruk lagi yang berakhir seperti ini. Ketika itulah yang lo dapatkan sungguh gila dan sangat gila. Maksud gue, kita melihat media akhir-akhir ini, baik itu film dan acara TV seperti Narcos, mereka akan menggambarkannya dengan cara tertentu, di mana mereka akan menunjukkan bahwa gaya hidup itu sangat berbahaya dan berisiko. Tetapi mereka juga akan menunjukkan betapa glamornya hal itu untuk mendapatkan uang, mobil, dan segalanya. Wanita untuk rumah mewah, untuk pesta, mereka akan mengungkapkannya dalam arti tertentu. Tapi kenyataannya 99 orang dalam kartel prajurit itu benar-benar tidak mendapatkan uang sama sekali dan mereka menjalani gaya hidup yang sangat mengerikan dan berbahaya tanpa apapun. Kembali ke interogasi, pada dasarnya kedua pria itu melanjutkan dengan mengatakan
untuk tidak mencuri dari kartel. Dan jika lo menyaksikan sesuatu, tutup mulut dan hindari orang-orang ini. Paman Barnabas James Castro mengatakan bahwa dia ingin memberitahu orang-orang untuk tidak terlibat dalam ini karena tidak sepadan, dan dia mengatakan bahwa nyawa dia dan keponakannya sekarang tidak berharga dan hanya itu yang harus dia katakan. Jadi ya, pada dasarnya dari terjemahan kasar online tampaknya orang-orang dalam video itu mencuri banyak dari kartel. Banyak orang menggambarkan orang-orang dalam video itu sebagai informan, tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. Mereka tampak mencuri dari kartel, yang tidak mengherankan karena orang-orang ini dibayar 300 peso per pekerjaan. Tetapi itulah interogasinya. Singkatnya, setelah itu keadaan menjadi sangat buruk. Dan sebelum gue menjelaskan apa yang terjadi dalam video ini, gue mohon kalian tidak menonton kontennya ini secara langsung. Nah, ini video gue tepat nih untuk mengatakan atau spoilernya. Video ini tidak ada gunanya, konten ini sama sekali tidak bermanfaat bagi kalian atau jiwa kalian. Sebelum gue menjelaskan apa yang terjadi, gue akan memberikan kalian latar belakang tentang bagaimana gue membahas video ini. Video itu dirilis kalau tidak salah sekitar ya tahun 2011 atau 2012. Itu adalah salah satu dari 2 tahun dimana gue MTS, jadi gue berusia sekitar 12 tahun. Dan pada saat itu gue masih remaja yang baru puber. Dan ketika video ini keluar, video ini benar-benar mendapat cukup banyak perhatian online. Tidak sebanyak orang terjun di tebing dan hukum kisos, tetapi cukup banyak orang membicarakan hal ini secara online dan bahkan di antara masing-masing yang lain. Tapi ya, akhirnya gue menonton video ini di sekolah saat kami semua sedang istirahat makan siang. Dan salah satu teman gue membukanya di ponselnya, dan seperti Argel Rod kecil yang dulu gue kenal, gue memutuskan untuk menontonnya. Dan beginilah inti dalam cerita sebenarnya. Gue sebelumnya menggambarkan awal video ini hanya interogasi kedua pria yang duduk di dinding. Interogasi setelah interogasi berakhir, saat itulah pembunuhan terjadi. Dan orang pertama yang dibunuh adalah pamannya bernama James Castro, dan dia benar-benar kehilangan kepalanya karena pedang dengan gergaji mesin. Jelas itu cara yang sangat brutal untuk itu. Jangan lo cari video ini, kita lanjut. Darah sudah muncul kemana-mana. Darah itu sebenarnya menyemprotkan pada keponakannya, yakni Felix James Garcia. Gue nggak bisa bayangin gimana takutnya si Felix saat pamannya dieksekusi di depan matanya. James Castro dipenggal oleh gergaji mesin dan semuanya terjadi agak cepat. Semuanya dilakukan dalam beberapa detik. Jadi ya, cara yang sangat brutal untuk videonya, sangat mendalam. Tetapi pada akhirnya itu adalah cara yang cepat untuk pergi. Banyak dari kartel ini dikenal karena kematian yang menyakitkan dan berlarut-larut bagi musuh-musuh mereka. Dan beberapa orang mungkin mengatakan bahwa Barnabas beruntung hidupnya berakhir begitu cepat tanpa disiksa dulu. Gue percaya itu karena suatu alasan. Jelas keponakannya, yakni Felix James Garcia, tampaknya berhasil menangkapnya yang terlibat dengan keponakannya. Felix James Garcia tampaknya memiliki hubungan yang lebih dalam dengan kartel Sinaloa. Jadi Barnabas dipenggal kepalanya dengan gergaji mesin. Hal yang mencolok tentang video ini dari apa yang gue ingat adalah betapa acuhnya orang-orang itu dalam menerima nasib mereka. Mereka tidak menendang, mereka tidak berteriak, mereka pada dasarnya menerima apa yang akan terjadi pada mereka. Jadi ya, Barnabas dipenggal dengan gergaji mesin, tetapi sayangnya baginya dia tidak mengalami kematian yang begitu cepat. Ingat, dia melihat pamannya baru saja dipenggal dan sekarang gilirannya. Dia dipenggal tetapi tidak dengan gergaji mesin. Felix James Garcia dipenggal dengan pisau berburu. Metode ini memakan waktu lebih lama daripada gergaji mesin. Gue perkirakan butuh waktu sekitar 2 menit untuk menyelesaikan pekerjaan. Selama waktu ini Castro Felix masih hidup selama sebagian besar waktu. Mereka mulai menggergaji lehernya dengan pisau berburu, dan selama ini lo dapat mendengar Castro milik Felix Cameron berjuang berdegup dengan darah, berjuang untuk bernapas dengan jelas. Dan suara-suara di seluruh pemenggalan kedua dalam video ini benar-benar sangat mengerikan. Jujur saja, itu satu hal yang gue ingat dari video ini, suara Felix James Garcia yang membuat gue terpukau. Dan ya, itu dia, ada banyak darah dan dia merasakannya sepanjang hidupnya. Tapi akhirnya mereka memenggalnya dan mendekatkan kepalanya ke kamera dan menaruh
kepalanya di badannya. Dan pada dasarnya itulah video yang ditayangkan. Tujuannya adalah untuk memberitahu orang-orang dalam kartel bahwa inilah yang akan terjadi jika Anda mengadu dan mencuri, dan juga peringatan secara umum kepada siapapun yang melawan mereka. Kartel di Meksiko mencatat banyak pembunuhan karena alasan ini, dan itulah alasannya banyak pembunuhan yang terekam oleh kartel sangat brutal dan sangat gamblang untuk ditonton, karena mereka ingin mengirim pesan kepada siapapun yang akan mengganggu mereka. Dan sebenarnya ada banyak spekulasi yang mengatakan bahwa ISIS sebenarnya mengambil banyak inspirasi dari video kartel semacam ini. Begitulah kerasnya banyak kartel ini, dan ada beberapa cerita mengerikan di luar sana dan beberapa konten yang sangat mengerikan. Sebenarnya gue mungkin membuat beberapa video kartel lagi dalam waktu dekat ini. Sebenarnya bisa menjadi mini kecil seri, mungkin kita akan menyebutnya Neraka Kartel atau semacamnya. Tapi ya, itu videonya lagi. Gue sangat memohon kalian untuk tidak menonton video ini. Video pertama lumayan, cuma digergaji mesin, kepalanya. Yang kedua sangat ngilu, digorok dengan pisau berburu. Duh, video ini benar-benar sakit coy, lu dengarnya merinding gak? Apalagi yang nonton, emang bahaya video macam ini. Kurang dewasa aja ogah nontonnya. Jadi sampai di situ saja video ini gue bahas. Sampai ketemu lagi di kisah nyata mengerikan berikutnya, dan see you on the next video. Bye bye.